Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran SKI terhadap karakteristik anak yang beranggotakan Rian Adriana dengan NPM 24062191035 dan saya sendiri Rindi Antika dengan NPM 24062191039 dan Ratu Siti Hardianti Azahra dengan NPM 24062191034. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rian Adriana akan membacakan materi tentang pengertian strategi belajar. Jadi dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plan, metode, or series of activation designed to achieve a particular education goals. Menurut DEPI tahun 1976. Jadi dengan demikian, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ada dua hal yang perlu kita cermati dari pengertian di atas, yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pengajaran. Terus strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu pengajaran yang harus dikerjakan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terus, macam-macam strategi pembelajaran SKI. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI juga perlu menggunakan strategi pembelajaran supaya memudahkan proses belajar mengajar di dalam sekolah. Yang pertama, reading guide atau panduan membaca. Langkah-langkah dari strategi ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa membaca teks bacaan dengan panduan kisi-kisi pertanyaan dari guru. Kedua, secara bergiliran siswa menjawab poin atau kisi pertanyaan. Ketiga, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya seperti KD atau kompetisi dasarnya menceritakan sejarah berdirinya Daulah Islamiyah. Nah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Siswa disuruh membaca materi yang ada. B. Kemudian guru membagikan kisi-kisi yang telah disiapkan sebelumnya kepada masing-masing individu untuk dijawab sesuai dengan isi bacaan dengan batas waktu tertentu. Dan yang C-nya selanjutnya, guru membahas masing-masing pertanyaan dengan menanyai setiap siswa yang dilakukan dengan keliling kelas. Yang D, di akhir pembelajaran, guru memberikan ulasan secukupnya terkait dengan materi yang telah dibahas. Yang kedua, everyone is a teacher here. Langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing siswa menulis pertanyaan tentang materi. Dan yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian ditukar dengan yang lain secara acak. 3. Masing-masing siswa mencoba menjawab pertanyaan yang dipegang. 4. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya seperti kompetensi dasarnya menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari materi yang telah ditentukan. Setelah itu guru membagikan potongan kertas pada setiap siswa. Yang B. Setiap siswa dihimbau untuk menuliskan pertanyaannya yang dianggap sulit di atas kertas tersebut. C. Pertanyaan diacak dengan kunci setiap siswa tidak membawa kertasnya sendiri. Selanjutnya, setiap siswa diminta untuk menjawab pertanyaannya yang sudah dipegang dengan durasi yang ditentukan. Yang D, guru mengklarifikasi dari jawaban yang ada. Kemudian guru memberikan penjelasan inti daripada sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang D, grup resume atau langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut.
siswa secara berkelompok untuk meresum materi yang diberikan guru. Masing-masing kelompok menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil resume. Siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya seperti kompetensi dasarnya menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. A. Pada pertemuan pertama, guru menentukan materi penjelasan yang akan ditempuh. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri atas 3 atau sampai 6 siswa. Misalkan dalam satu KD ada 5 sabab, maka akan ada 5 kelompok bila ada 30 siswa. Setiap individu diminta untuk meresume sesuai dengan sebab-sebab masing-masing. Kemudian tiap kelompok menarik kesimpulan dari tiap anggotanya. Dan yang B, tiap kelompok menyiapkan wakil untuk mempresentasikan hasil resume. Misalnya, kelompok pertama mendapat sub atau tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Daulah Abbasiyah. Hasil resume dari tiap anggota dipadukan dengan tujuan mendapat hasil kesimpulan yang lebih tepat. Dan yang C, guru meminta setiap kelompok dengan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil resumenya. Sedangkan kelompok lain beserta anggotanya memberikan tanggapan ataupun sanggahan terhadap resume tersebut. Begitu sampai pada kelompok terakhir. D. Guru meminta setiap individu untuk menuliskan hasil kesimpulan dari tiap sub dalam buku catatan. Yang E. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dibahas. Dan yang keempat, reading aloud. Strategi ini dapat membantu siswa dalam berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan mengugah diskusi. Langkah-langkah strategi ini adalah: pertama, secara bergiliran siswa membaca teks materi secara kertas. Kedua, setiap pembaca teks yang mengandung poin penting atau main of idea bacaan dihentikan dan didiskusikan. Ketiga, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contohnya seperti menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kompetensi dasarnya. Dan yang A, bila materi sudah ada dalam buku, maka guru menentukan materi pada halaman tertentu. Berikan kopian teks bila poin tidak ada dalam buku, dan usahakan materi tidak terlalu panjang. Dan yang B, meminta pada beberapa siswa untuk membaca teks yang berbeda-beda. Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti poin-poin tertentu, untuk bertanya atau memberi contoh, misalnya dalam sub atau sebab-sebab berdirinya runtuhnya Abbasiyah terhadap kata-kata yang masih asing atau istilah bahasa yang kurang dimengerti terkait dengan sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Dari hal ini, maka ada hal yang menarik untuk didiskusikan dalam waktu tertentu. Nah, dan yang C, akhir proses dengan bertanya kepada peserta didik apa yang ada dalam teks. Guru bisa menunjukkan siswa langsung atau dengan alternatif lain. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu pengertian karakteristik. Berkaitan dengan pendidikan karakter, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, bukti, watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Faridah Alawiyah memaknai karakter sebagai identitas yang menjadi nilai dasar dan ciri khas setiap individu yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertingkah laku kepada Tuhannya, kepada diri sendiri, kepada sesamanya, dan kepada lingkungannya, yang kemudian tercermin dalam sebuah perilaku. Upaya untuk membentuk individu berkarakter dilakukan melalui pendidikan karakter yang merupakan upaya sadar untuk menjadikan setiap individu memiliki karakter tersebut. Dalam pendidikan karakter yang dilaksanakan di Indonesia, terdapat 18 nilai pendidikan karakter yang diantaranya religius, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang selanjutnya, kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kreatif berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil atau berdasarkan apa yang telah dimiliki. Yang selanjutnya, mandiri, sikap dari perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas. Demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Semangat kebangsaan yang cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang mau menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Menghargai prestasi, sikap, dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Cinta damai, sikap, perkataan yang tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Senang membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan, alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang berikutnya, tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang selanjutnya, nilai-nilai karakter dalam pembelajaran SKI. Dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di madrasah, wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembiasaan perilaku. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan dengan pemberian materi khusus karakter, tetapi dikembangkan menjadi terintegrasi dalam kurikulum secara komprehensif. Perencanaan pendidikan karakter di madrasah mengacu pada visi yang telah ditetapkan. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang sejarah agama Islam dan kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin kepada siswa agar ia memiliki konsep yang objektif dan sistematis dan perspektif historis. Poin yang selanjutnya, mengambil ibroh atau hikmah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah. Menanamkan penghayatan dan kemampuan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk berdasarkan cermatnya atas fakta sejarah yang ada. Yang selanjutnya, membekali siswa untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan tokoh-tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peningkatan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan ibroh dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan kegiatan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, serta mengembangkan kebudayaan dan penerapan Islam. Baik, penanaman nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Quhafa dalam pembelajaran SKI. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa menjadi khalifah sejak 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abdullah bin Abu Quhafa dipilih menjadi khalifah karena beliau adalah sahabat Nabi Muhammad. Sejak awal beliau adalah orang kepercayaan dari Rasulullah SAW. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa memang orang yang sangat berpegang teguh pada pendiriannya, selalu mempertahankan ajaran Islam pada waktu beliau menjabat sebagai khalifah. Khalifah juga merupakan orang yang sangat kokoh dalam berperang. Yang pertama, nilai-nilai karakter Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa sangat baik untuk diteladani dan ditanamkan dalam diri peserta didik yang kemudian dikembangkan di sekolah. Antara lainnya, yang pertama, jujur. Abdullah bin Abu Quhafa menerima gelar As-Siddiq pada saat Rasul menerima wahyu untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Peristiwa itu dikenal dengan Isra Miraj. Malam 27 Rajab itu dimulainya perjalanan spektakuler. Ketika Rasul melakukan perjalanan tersebut, kaum musyrikin tidak percaya. Kemudian setelah Abdullah bin Abu Quhafa mendengar berita bahwa Abdullah bin Abu Quhafa kemudian menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa apa yang diberitakan tentang perjalanan Rasulullah itu benar. Abdullah bin Abu Quhafa lalu menjelaskan bagaimana perjalanan tersebut. Guru SKI menanamkan nilai karakter jujur pada setiap kegiatan, misalnya yang mengajarkan ulangan, mengerjakan tugas rumah, bayar iuran sekolah, dan berkata jujur ketika datang terlambat. Yang kedua, pemberani. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa dikenal sebagai pejuang yang sangat pemberani. Keberaniannya tak terbantahkan karena sifat itu dikatakan oleh salah satu manusia yang paling pemberani di muka bumi, ialah Ali bin Abu Thalib. Abdullah bin Abu Quhafa adalah orang yang paling sigap dan berdiri tegap di sisi Rasulullah SAW. Pemberani adalah sifat yang tak kenal takut selama di dalam perjalanan yang benar dan sesuai ajaran Islam. Nilai karakter ini selalu ditanamkan dan dikembangkan dalam lingkungan sekolah dan diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang merangsang peserta didik untuk bersikap berani. Pemberani adalah sifat yang tidak kenal takut selama di jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Nilai karakter ini selalu ditanamkan dan dikembangkan dalam lingkungan sekolah dan diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang merangsang peserta didik untuk bersikap berani. Yang ketiga, dermawan. Kedermawanan Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa sangat banyak. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa masuk Islam pertama kali, beliau menyedekahkan uang sebanyak 40.000 dirham untuk kemajuan Islam. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafa juga selalu memberi hamba sahaya atau budak yang lemah lalu memerdekakannya. Dermawan adalah sifat yang tidak mengenal pamrih ketika memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Nilai karakter ini selalu ditanamkan di sekolah dan diwujudkan dengan kegiatan beramal, dimulai dari masing-masing kelas. Apabila ada teman yang sakit dan berhari-hari tidak masuk sekolah, peserta didik akan mengordinir dana
sumbangan untuk teman sekelasnya. Keempat, sederhana. Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah adalah orang yang sangat sederhana dalam hidupnya. Selama menjadi khalifah, Abdullah bin Abu Quhafah selalu memerhatikan rakyatnya, hidup sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Ketika sudah menjadi khalifah dan beliau sakit merasa ajal akan mendatang menjemputnya, Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah menyampaikan sebuah wasiat melalui putrinya, bahwa ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau telah memakan makanan yang sederhana dan juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Sederhana adalah sifat Khalifah Abdullah yang menerima apa adanya dan tidak berlebihan. Hal itu diwujudkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di madrasah, yaitu berpakaian dengan sopan dan tidak memakai sesuatu yang berlebihan. 5. Religius. Sifat yang patut diteladani dari kisah Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah adalah ketika beliau membaca Al-Quran, beliau selalu menangis membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, pelaksanaan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah melalui pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Pelaksanaan pembelajaran SKI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas dilakukan oleh guru dengan 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, tahap evaluasi pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Pemahaman guru tentang nilai-nilai karakter Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah di sekolah sudah baik. Guru mengajarkan nilai-nilai karakter Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah lalu ditanamkan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI di kelas. Nilai-nilai karakter dari Khalifah Abdullah bin Abu Quhafah meliputi jujur, pemberani, dermawan, sederhana, dan religius. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.